Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing renungan saya untuk hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20 yang juga berkaitan dengan pesta Santo Fransiskus Xaverius yang adalah imam dan pelindung karya misi yang misinya sampai di Maluku. Sharing saya akan saya sampaikan demikian. Dan saya akan membagi beberapa bagian untuk perikop hari ini. Yang pertama, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian yang ketiga. Lalu saya lanjutkan dengan bagian yang pertama. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini menjadi awal dari perikopnya adalah bahwa terjadi setelah Tuhan bangkit. Menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata, mengatakan amanatnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Semestinya kita juga demikian. Apa yang mau dimaksudkan Tuhan Yesus? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa saja yang percaya terhadap Injil mereka, artinya Injil yang disampaikan oleh ke-11 murid itu, dan kemudian dibaptis, maka akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan yang tidak percaya? Lalu bagaimana dengan yang tidak dibaptis? Di sini dikatakan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak percaya dan mestinya pasti tidak dibaptis. Ini menjadi dihukum sebagai kebalikan dan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi bagian kita untuk selalu mewartakan Injil. Semoga mereka yang kita beritahu ya percaya. Setelah percaya lalu dibaptis. Saya juga sering mengatakan kepada teman-teman yang lain, ya kalau misalnya mau begini, nah silakan dibaptis. Tetapi kalau hanya percaya saja, ya bagaimana? Setan, iblis itu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Setan, iblis itu juga percaya dan takut kepada Tuhan Yesus. Dia juga percaya kepada Allah, dia juga takut kepada Allah. Tetapi mereka tidak mengasihi Allah, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Lalu mereka tidak bekerja atau melakukan sesuatu yang seperti diinginkan oleh Allah ataupun oleh Tuhan Yesus, karena tidak ada kasihnya. Yang kedua, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekali lagi, orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang pertama, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa yang baru bagi mereka. Yang kedua, mereka akan memegang ular. Yang ketiga, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. 4, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan sehari-hari orang bisa mengusir setan, bukan? Orang bisa berbicara dalam bahasa yang lain. Ada enggak? Ada. Deleming. Ada orang yang dari mana itu lalu bicaranya macam-macam. Ya ada suaranya tetapi enggak tahu suaranya. Biasa orang gila itu juga berbicaranya kadang dan seterusnya. Lalu ada tidak orang yang
memegang ular lalu minum racun mau tetapi tidak mati. Ada juga. Ada penawarnya juga. Dan yang bagian yang terakhir, orang meletakkan tangan atas orang sakit, ada tidak? Ada. Nah, contoh konkretnya misalnya simbah saya, kalau ada anak sakit itu lalu cuma disebul embun-embunnya, kemudian di itu, lalu sembuh, pulanglah dia. Bagaimana ini? Apakah bisa terjadi? Bisa. Maka yang harus kita perhatikan, apakah penyembuhan, pengusiran setan dan lain-lain tadi, apakah benar dari iman kepercayaannya akan Tuhan Yesus? Yang pertama. Yang kedua, apakah benar-benar pengusiran setan, penyembuhan dan lain-lain itu dari kekuatan Allah sendiri, bukan dari kekuatan duniawi. Ini harus kita perhatikan juga, termasuk para katekis yang saya hormati. Lalu yang ketiga, sesudah berbicara demikian kepada mereka, ke-11 murid itu tentu, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus berbicara langsung kepada ke-11 murid itu. Lalu pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan tadi, lalu kita merasa bahwa tidak ada tanda-tanda yang menyertai, itu mungkin kita hanya tidak melihat saja, tidak memahami saja. Kalau ada di antara mereka yang kemudian percaya kepada penginjilan kita, mereka pun akan mendapatkan nilai yang bagus untuk keselamatan mereka. Bukan artinya nilainya berapa, 9 ribuan. Mendapatkan hasil yang bagus lalu memperoleh keselamatan. Entah di dalam dunia ini dalam keadaan yang menderita atau tidak. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu juga menderita. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh anak manusia. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang sampai menjadi martir, itu mereka memperoleh keselamatannya di surga. Artinya bahwa kita semestinya mengajarkan kepada para katekis dan yang lain-lain, atau mengajarkan kepada katekumen atau calon baptis, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak serta-merta kita sempurna lalu kaya di dunia ini, tidak menderita di dunia, tidak ya. Tetapi yang akan kita peroleh adalah keselamatan. Amin. Berkah dalam.